Ya jadi oke guys, kita bahas si Ruben, Bang Ruben dulu lah. Dia kan lebih tua dari gue. Eh, oke, jadi Bang Ruben itu katanya suka ngekat orang di acara. Jadi kemarin itu kan Bang Ruben dia curhat di podcast, katanya dia pernah dikat orang, rezekinya diambil, terus karena satu lawan mainnya di acara tersebut nggak mau sama dia, dia dikat gitu, digantikan. Nah, tapi yang gue dengar ini, jangan baper lo ya Bang Ruben ya. Soalnya yang ngomong ke gue itu Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi, bagus ya guys, bersih Amerika ini. Bagus nggak tuh guys? Tuh, foto-foto pun bagus tuh. Jadi banyak 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 karyawan TV, banyak media, banyak juga beberapa artis. Mereka itu pernah kalau ngomong sama gue nggak tanya tapi mereka cerita. Mereka itu suka bilang gini, Ruben suka ngekat orang loh gitu. Ngekatnya itu gimana? Misalnya di acara tersebut hostnya itu Bang Ruben. Nah tapi jangan baper loh ya. Ini bukan aku yang ngomong, tapi aku kok menyampaikan supaya menjadi pelajaran dan hikmah gitu. Kalau memang benar, next jangan begitu. Kalau salah, ya udah tinggal bilang enggak benar itu kata orang yang ngaduin ke lu Satria, begitu gitu aja sih. Nah, jadi ceritanya mereka suka bilang Bang Ruben tuh gini, misalnya si Bang Ruben tuh kan jadi host di acara, jadi host. Bagus ya guys, bagus banget. Bagus banget Amerika guys. Saint Mary Catholic Center. Jadi, bagus banget guys. Nah, jadi gini misalnya si Bang, ntar ya, ntar. Jadi misalnya si Bang Ruben itu kan dia jadi apa namanya? Dia jadi host di sebuah acara. Tiba-tiba siapapun itu yang menjadi host di sebuah acara itu kan sama dengan karyawan, dia pekerja. Jadi dia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh produser dan televisi. Oke, itu pertama. Jadi misalnya televisi mau ngundang si A, itu host nggak boleh belagu misalnya global. Ini bukan buat Bang Ruben doang, ini ceramah buat orang host-host yang lain lah. Yang belagu, yang kemarin yang di Net TV dipecat siapa itu? Yang sekarang nggak ada acaranya lagi, yang sekarang ngemis-ngemis jualan di TikTok, ngemis dari Rek Jelita. Kata-kata Rek Jelita tetap banyak duit. Mana ada orang banyak duit ngemis-ngemis lab sampai pukul-pukul tepung ke ini, ke muka. Mana ada, itu mah nggak ada duit, BU itu. Mungkin cicilannya banyak kali. Nah terus, jadi contohnya misalnya Bang Ruben host di situ. Terus ada orang yang dia tidak suka diundang ke TV di acara dia. Nah katanya nih lah ya, dia kadang-kadang mau, aku nggak mau hostnya dia, aku nggak suka, males. Jadi gara-gara ngomong begitu, rezeki orang yang tadinya dia masuk di acara seperti itu, yang mungkin berharga buat dia, jadi nggak jadi. Nah itu kan nggak boleh. Ini buat semua host kan jangan seperti itu ya. Karena kita itu jadi artis di Konoha, kita hanya terkenal di Konoha loh. Dan itu pun yang muji-muji nonton kita Rera Jelita. Kalau orang ke atas nggak peduli, apalagi orang Jakarta cuek sama artis Konoha. Apalagi di Amerika, ya Allah. Agnes sama Anggunnya nggak ada yang kenal, aku tanya. Aku udah nanya ratusan bule, aku udah 19 kali ke 12 negara, nggak ada yang kenal. Iko Wes nggak ada yang kenal, apalagi yang tidak jadi figuran luar negeri. Mereka aja yang main artis-artisan luar negeri nggak jadi-jadi. Udah jadul, kapan tahun. Gak ada yang kenal, apalagi yang cuma jadi artis di Konoha. Jadi harus sadar diri. Kalau aku sadar diri, aku cuma terkenal di Konoha. Nah jadi kayak begitu guys. Jadi nggak jadi. Itu kan nggak boleh ngangkat begitu. Itu satu. Atau misalnya si orang ini tidak ada masalah dengan si host ini. Tapi karena lihat kelakuan di media sosial nyebelin, terus si host mereka ini nggak nyambung, tiba-tiba nggak suka. Padahal orang di media sosial kan kadang-kadang itu cuma karakter yang dia bentuk aja, aslinya belum tentu sejahat itu. Nah jadi pada saat si TV mau ngundang si A ini misalnya di acara si host ini, mereka itu jadi nggak mau, jangan dia begitu. Padahal si A ini nggak ada urusan masalah sama dia, tapi gara-gara mungkin perilakunya di media sosial bikin gedek, jadi nggak jadi di situ. Itu kan nggak boleh. Nah
Nanti karmanya apa? Karmanya itu pasti nanti setiap manusia punya masalah. Sebenarnya gini, kalau kalian punya masalah, itu jangan dikira itu tidak ada takdir dari Tuhan. Bisa jadi itu karma dari kalian mungkin pernah menyakiti hati orang lain, atau kakek nenek kalian, bapak kalian selalu mendiskriminasi orang, tiba-tiba karmanya kena kalian. Itu kan tidak pernah tahu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah tabur tuai. Apa yang dilakukan orang tuamu, kenapa? Ini aku kasih tahu ya. Kenapa hidupku selalu beruntung sampai aku bisa ke Amerika, aku pun di Jakarta. Aku pun di Jakarta hidup enak. Aku nggak pernah hidup susah. Sudah dari 2010 hidupku enak terus. Orang tua gue juga mampu. Orang tua juga gue juga mampu kok. Buktinya anaknya 4 kuliah sampai selesai. Terus tapi bokap gue itu terkenal suka menolong orang. Banyak orang itu, si bokap gue kan namanya Trianda ya. Trianda tuh suka banget nolong orang. Nah, jadi hello. Jadi mungkin nasib gue beruntung itu ya gara-gara bokap gue selalu baik sama orang gitu. Jadi gue mau ngoceh-ngoceh kayak apapun, kalian lihat, mau jahat kayak apapun, mau bongkar aib kayak apa, kalian lihat hidup gue enak terus kan. Kenapa? Karena itu karma dari bokap gue selalu berbuat baik sama orang. Bokap gue itu paling banyak, dia banyak banget nolong orang. Dan orang banyak kalau ketemu gue, bokap lu tuh baik banget loh Satria. Ya Allah, nolongin. Tapi efeknya ke gue. Nah, begitu. Itu karma. Nah, jadi nggak boleh kayak gitu. Karena kita kan jadi artis di Konoha ada masanya juga. Banyak kok artis Konoha akhirnya melurut sekarang. Sakit minta sumbangan, tinggal di kos-kosan, terus utang banyak sana sini, banyak kok. Jadi jangan ketika kita menguasai acara itu, jadi kita yang berkuasa di situ gitu. Ya kalau memang ada orang viral diundang ke situ ya jangan dikat-kat, itu rezeki. Daripada kalian suka ngundang-ngundang cowok-cowok hemong badan-badan fitness. Aku lihat acaranya Bang Ruben sama Ivan Gunawan sekarang suka ngundangi cowok-cowok hemong-hemong deh. Apa itu permintaan? Aku nggak tahu itu permintaan si Bang Ruben sama Bang Ivan, atau itu memang permintaan rating banyaknya hemong-hemong Konoha yang suka menonton program itu kalau menghadirkan cowok-cowok fitness hemong-hemong itu. Ya kan? Aku kadang heran loh. Ini acara hostnya si Bang Ruben kok suka ngundang body fitness, cocok hemong gitu, cocok kucing Jakarta lagi diundang mereka. Ya Allah, aku tahu loh, itu yang cocok fitnessan yang datang ke acara si Bang Ruben sama si Bang Ivan itu banyak kucing loh. Nah, aku nggak tahu itu permintaan TV atau permintaan Bang Ruben sama Ivan. Nah, aku curiga di situ gitu. Jadi jangan sombong lah siapapun itu. Nah, jadi aku membahas di VT ini, aku membahas global dan khusus buat Bang Ruben. Yang khusus buat Bang Ruben adalah banyak orang yang menyampaikan ke aku, Bang Ruben suka ngekat. Kalau itu salah ya tinggal bilang aja, enggak, aku nggak pernah ngekat orang gitu. Karena ketika kita ngekat rezeki orang, maka rezeki kita akan dikat. Ketika kita menolong orang, maka Tuhan akan memudahkan hidup kita, ya. Nah, itu satu. Tapi secara yang aku bahas, tapi itu buat Bang Ruben. Terus aku tadi juga ada bahas buat global ya. Buat globalnya adalah jadi artis Konoha jangan sombong, karena kita semua ada masanya, ya. Hidup juga ada masanya. Nah, itu buat yang global, ya. Jadi guys, aku cuma nyampein itu aja. Nah, apapun yang terjadi di rumah tangga Bang Ruben, masalah ekonomi Bang Ruben, itu jadikan hikmah. Mungkin sebagai manusia kita semua punya kesalahan, dan sekarang itu adalah karma yang harus kita jalani dan kita ambil hikmahnya. Semoga kedepannya hidup kita semua menjadi lebih baik. Biasanya kalau kita sudah diberikan ujian sama Tuhan, kita bisa menyelesaikan itu, hidup kita ke depan lebih baik, ya kan? Tapi kalau misalnya kita terus jahat sama orang, ya masalah hidup kita juga akan banyak. Percaya dah guys, orang yang dengki jahat sama orang, itu hidupnya tidak akan selesai masalah hidupnya. Ada masalah hidupnya yang kelihatan, ada masalah hidupnya yang sebenarnya dia berat banget jalanin hidup, tapi nggak dilihatkan Tuhan ke orang lain. Tapi setiap hari dia mengeluh, capek banget sih hidup, gitu. Begitu ya guys ya. Bagus banget Amerika guys.